Ya pemirsa, kita kembali mengajak Anda untuk melihat ataupun memperbarui informasi dari Akmil Magelang, Jawa Tengah. Kita sapa rekan Fatimah Albar. Fatimah, bagaimana informasi terbaru? Apakah ada perubahan mungkin dari agenda yang sudah tadi Anda sampaikan? Ya Putri dan juga pemirsa, memang untuk saat ini masih sesuai seperti apa tadi saya sampaikan, bahwa nanti sekitar pukul 10 para menteri akan keluar tepat di pintu gerbang masuk Akademi Militer. Namun Putri, ini saya agak sedikit penasaran sangat melihat banyak anak-anak masyarakat yang sudah menunggu di depan pintu gerbang masuk Akademi Militer Magelang. Nah, saya ingin sedikit bertanya-tanya kepada mereka, kenapa mereka ini udah nunggu dari pagi, seperti apa kesan-kesannya. Nah, ini akan saya coba tanyakan langsung ke beberapa adik-adik ataupun masyarakat yang udah ada di sini. Kita coba tanyakan langsung nih Bu Putri. Halo adik-adik. Ini nunggu, aku lihat dari tadi di sini mau ketemu siapa sih sebenarnya, nungguin siapa? Bowo sama Gibran. Nungguin Pak Presiden ya? Iya. Ini kenapa nungguin Presiden dari tadi di depan gerbang? Panas-panasan loh? Sangat antusias banget menyambut kepulangannya Pak Prabowo gitu. Kalau adanya sendiri gimana? Sama. Antusias mau lihat Presiden ya? Iya. Ini dari jam berapa nih deh kalau boleh tahu? Jam 7 pagi. Dari jam 7 pagi? Iya. Ini nggak apa-apa nunggu dari pagi sampai sekarang, nggak apa-apa? Suka. Gak apa-apa banget. Karena ya pengen banget gitu ketemu. Kesini sama siapa aja nih dek? Sama orang tua. Disuruh dampingin gitu sama guru. Nah, menurut kalian nih Pak Prabowo seperti apa sih? Di mata kalian, menurut kalian seperti apa? Sangat baik sekali. Terus kayak kan katanya mau bagi makanan gitu kan untuk anak-anak, dan itu sangat berguna banget. Tuh. Berarti memang di mata dari ini Pak Prabowo baik sekali, apalagi ada program makan gratis gitu ya. Iya. Ini bawa bendera udah disiapin atau gimana nih? Iya, udah disiapin dari sekolah. Bareng-bareng ke sekolah ke sini. Dari rumah ketemuan di sini. Berarti udah janjian ya. Nah, ini kalau mungkin kita tanya adik-adik di sebelah sini nih, adik mau lihat siapa sih, nungguin siapa di depan sini? Pak Presiden. Pak Presiden. Iya. Adiknya juga? Sama. Kenapa pengen nungguin dari pagi? Karena pengen ketemu Pak Presiden. Oke, berarti udah semangat ya nungguinnya ya. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, kalau selain Pak Presiden, udah ada yang hafal atau tahu nggak menteri-menteri sekarang nih siapa aja? Tahu nggak? Belum update ya, belum tahu ya. Berarti fokusnya nungguin Pak Presiden ya? Iya. Oke, kalau Mas Gibran nih wakil presiden gimana? Iya, sangat ditunggu juga. Sama, sangat antusias menunggunya. Ini dianterin sama orang tua. Orang tuanya nunggu di mana nih, Dek? Di situ. Tadi di belakang. Jadi memang nggak apa-apa orang tuanya di sini, adik-adik di sini nungguin presiden keluar gitu ya? Iya, apa banget. Sangat antusias banget pokoknya. Ini tugas sekolah, dapat nilai apa emang kemauan adik-adik sendiri nih nungguin? Dapat nilai, emang kemauan sih. Memang kemauan. Iya. Oke deh, baik. Terima kasih adik-adik. Kita akan tunggu bareng-bareng nih keluarnya Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden dan Menteri-Menterinya. Terima kasih sekali lagi. Yaitu pemirsa, sedikit perbincangan kita memang seperti yang tergambarkan bahwa masyarakat di sini antusias menunggu keluarnya Presiden, Wakil Presiden bersama rombongan Menteri. Seperti apa, walaupun sejak tadi pagi sudah menunggu dan belum tahu pastinya Presiden keluar jam berapa. Ini kemauan mereka untuk menunggu dan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Nah, Anda bisa saksikan di layar kaca Anda pemirsa, tepat di seberang saya saat ini juga terlihat semakin ramai masyarakat yang menunggu keluarnya Presiden Prabowo Subianto juga dengan Wakil Presiden maupun para menteri-menterinya. Jika dilihat memang situasi saat ini, karena tadi Prabowo Subianto, Presiden Prabowo ini sudah disediakan dua opsi kepulangan, yaitu menggunakan helikopter dan juga mobil maung. Ini nampaknya kemungkinan Prabowo Subianto ini menggunakan, Presiden Prabowo menggunakan mobil maung Garuda ataupun mobil yang sudah disiapkan menggunakan jalur darat begitu, karena melihat antusias masyarakat yang banyak menunggu sejak pagi tadi. Dan jika kita lihat kalau jadwal kepulangan Presiden Prabowo ini sekitar pukul 11
siang nanti. Namun sepertinya kalau kita lihat atau mengacu kepada kegiatan kemarin pada saat kedatangan ada kemunduran begitu, kemunduran jam kepulangan ataupun keberangkatan karena memang melihat antusias masyarakat yang menunggu di jalan ini membuat Presiden Prabowo Subianto berjalannya lebih pelan, kemudian juga akan menyapa warga, jadi kemudian akan ada keterlambatan keberangkatan tidak jam 11 siang nanti. Namun kita akan tunggu seperti apa keberangkatan pastinya dari Prabowo Subianto. Namun nampaknya memang situasinya nanti Presiden Prabowo akan menggunakan jalur darat, tidak menggunakan jalur heri. Sementara itu, Putri, kembali ke studio. Baik, Fatima. Tadi kalau kita lihat kan memang antusias dari warga, tidak hanya warga tapi pelajar juga banyak ya sudah datang sejak pagi tadi. Terima kasih Fatima Albar mengabarkan langsung dari Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mas Diki. Mas Diki, saya mau menanya terlebih dahulu ini apa kemudian pembekalan ini, apakah memang nantinya bisa membentuk kekompakan begitu ya di antara para menteri ini, para pembantu presiden ini, atau hanya sekedar konformitas aja atau sekedar ya ikut-ikutan aja ya karena presiden bikin mereka ikut begitu ya, ikut kegiatan atau bagaimana? Ya, saya melihatnya ini kan ada rangkaian yang pertama di Hambalang lalu diikuti rangkaian yang di Magelang. Dan untuk bisa kompak kan kita perlu saling kenal. Ya, jadi ini harus dilihat tahapan-tahapannya nih. Jadi saya melihat ini adalah bagaimana kemudian di antara para menteri itu saling kenal, dekat gitu ya. Dan lewat aktivitas-aktivitas bersama itu diharapkan mereka bisa lebih merasa dekat satu sama lain, bisa lebih mungkin bahkan di tataran personal juga itu penting, kedekatan secara personal, bisa berkomunikasi. Jadi ini harus dilihat sebagai sesuatu yang positif dalam pengertian membangun fondasi, ya fondasi untuk kemudian ini menjadi sebuah tim yang bekerja dengan baik, dengan efektif, efisien, menjadi super tim yang memang tugasnya berat. Saya tidak melihat ini sebagai sekedar konformitas ya, sekedar ikut-ikutan, sekedar mengikuti karena ini perintah, tetapi betul tadi juga kalau kita bisa lihat selama terutama di Magelang ini kan tidak ada wajah-wajah yang kelihatan sedih, tegang gitu ya. Semua terlihat happy, enjoy gitu. Jadi ini permulaan yang baik, yang positif. Dan memang untuk bekerja sebagai sebuah tim itu harus solid dan itu harus saling mengenal, dekat satu sama lain. Dan mungkin juga ada perasaan senasib sepenanggungan gitu ya. Dan berkali-kali dalam masa orientasi ini, bisa dikatakan masa orientasi ini, Presiden Prabowo menyampaikan pesan-pesan untuk menunjukkan kemana arah kerja dari kabinet ini. Saya pikir ini kita harus melihatnya sebagai satu fondasi untuk, tentu kita berharap tim ini bisa bekerja dengan baik, kerja dengan efektif, bisa memenuhi harapan masyarakat. Dan saya pikir ini kan momen di mana pemerintahan baru, tentu kita semua punya harapan ya. Dan bagaimana harapan itu dijaga kalau kemudian kita bisa melihat bahwa tim yang bersama presiden itu tim yang solid. Dan ini coba ditunjukkan indikasi-indikasinya di mungkin ini kan bisa kita katakan 7 hari pertama ya, seminggu pertama. Iya, betul. Ya. Ya, ini termasuk juga nggak hanya solid di kabinetnya aja, tapi juga termasuk untuk gaya kepemimpinan dari para menterinya ke bawah begitu, diharapkan juga sama ya. Ya, ini kan dari presiden menyampaikan pesan ke menteri-menterinya, ya bawahannya langsung. Nah ini kan para menteri ini punya bawahan gitu ya. Nanti ini juga bisa dilihat bahwa pimpinan mereka itu kemudian bisa menunjukkan semangat yang tadi bersatu, kompak gitu. Dan ini tentu harus bisa ditangkap oleh bawahan-bawahan para menteri ini, bahwa ini sebetulnya yang kemudian diharapkan, bahwa kita harus bisa bekerja dengan kompak, bekerja dengan semangat di mana kita punya tujuan yang sama dan sebagainya. Mas Diki, kalau melihat kan memang ini kabinet yang sekarang ini besar sekali ya, maksudnya ditambah dengan utusan lagi, utusan khusus presiden ini jumlahnya sudah 100 lebih begitu ya. Apakah Anda melihat dengan banyaknya postur dari kabinet ini kemudian memang bisa menjamin efektivitas dari kinerja pemerintahan kita ke depan? Ya, sebenarnya kita tidak perlu khawatir ya bahwa ini tim yang besar lalu kemudian nanti tidak bisa bekerja dengan baik, dengan efektif. Nah, menurut saya pertama tentu tergantung seorang pemimpinnya dan proses yang
disiapkan oleh pemimpin dalam masa-masa awal, masa-masa orientasi, masa-masa yang kemudian kita kenal sebagai pembekalan dalam beberapa hari ini menurut saya bisa menjamin gitu, bahwa meskipun besar, dan justru itu yang seharusnya ditunjukkan ya, bahwa secara faktual memang jumlah kabinet itu lebih besar dibandingkan dengan yang lalu gitu ya. Tetapi juga kita harus diyakinkan bahwa meskipun besar ini bisa akan efektif ke depan bekerja. Dan inilah saatnya itu juga ditunjukkan bahwa penting ada upaya-upaya untuk memastikan tim ini bisa menjadi super tim lewat aktivitas-aktivitas pembekalan yang sebetulnya menjaga kekompakan, menjaga agar para menteri itu bisa dekat satu sama lain. Termasuk tentu dekat dengan pemimpinnya ya, dengan Presiden Prabowo. Dan ini juga kita harus melihat ini sebagai satu kesatuan ya, bukan hanya kabinet tetapi bagaimana kabinet juga berkomunikasi, berinteraksi dengan presidennya. Harusnya ya semakin banyak kayak kerjanya semakin cepat selesai gitu ya. Ya itu tentu harapan setiap pemimpin gitu seperti ya. itu ya. Dan pemimpin punya tugas yang krusial, kunci untuk memastikan timnya itu bisa bekerja dengan baik. Dan ini sebagai satu upaya untuk memastikan bahwa tim ini menjadi sebuah tim yang solid, yang kompak, yang nanti diharapkan bisa menjadi sebuah super tim. Nah, kalau kita lihat kan ada beberapa kementerian yang punya wamennya 2 atau mungkin wamennya 3. Nah, itu gimana potensi overlapping kepemimpinannya bagaimana nanti di birokrasi? Nah, itu kan sebenarnya kita bicara psikologi organisasi. Nah, ini juga tentu bukan hanya tugas presiden tetapi tugas menteri nanti, bagaimana mereka mengatur organisasinya, mengatur supaya kemudian tidak ada tumbang tindih, masing-masing bisa bekerja sesuai dengan porsinya, dengan perannya. Dan ini juga nanti menjadi sebuah ujian, sebuah tes berikutnya untuk para menteri. Memastikan bahwa sebagai pemimpin di kementeriannya atau lembaganya itu dia juga bisa menjadi pemimpin yang efektif, manajer yang efektif, bisa memastikan timnya bekerja dengan baik. Dan ya ini sekarang kan kita masih melihat yang terjadi adalah bagaimana antara presiden dengan kabinetnya. Di hari-hari yang akan datang tentu kita akan melihat bagaimana proses yang sama diharapkan kemudian nanti bisa membangun tim yang baik, tim yang kuat itu di tingkat kementerian dan lembaga. Bersama dengan ASN-nya yang mungkin kinerjanya atau pekerjaannya sudah terpola gitu ya dari sebelumnya. Kemudian ada menteri-menteri baru. Nah, ini tantangannya apa nih Mas? Menteri baru kemudian masuk ke kementerian yang mungkin sudah terpola begitu sistem dan pekerjaannya gitu, dan mereka mungkin dengan gayanya yang baru apa yang ya jadi tentu pertama tantangan dari para menteri ini adalah bagaimana mereka bisa menjadi transporter gitu ya, orang yang menyampaikan pesan semangat dari yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ke anak buahnya. Jadi tugas menteri pertama adalah memastikan apa yang menjadi semangat, apa yang menjadi harapan dari presiden itu bisa turun ke bawah gitu ya. Jadi semangat cinta tanah air, semangat untuk bekerja keras ya, semangat untuk tidak korupsi itu juga bisa diturunkan ke level yang paling bawah. Nah, jadi nanti memang selain tadi menyampaikan pesan, bagaimana sebagai seorang manajer, menteri itu kemudian bisa mengelola bukan hanya wamennya, tetapi juga birokrasi yang ada di bawahnya. Dan menurut saya ini juga tugas penting dari para menteri ini, terutama mungkin di masa-masa awal ya gitu. Bagaimana mereka bisa menyusun organisasi. Beberapa kementerian kan kemudian baru namanya, lalu kemudian tugasnya juga baru karena mungkin sebelumnya bergabung dengan kementerian lain, sekarang dipisah. Nah, ini kan juga harus smooth ya, harus lancar, harus bisa dijalankan oleh menteri ini ketika berhadapan dengan tim di bawahnya. Oke, nanti kita lanjutkan ya Mas Diki, obrolan kita soal tantangan apa mungkin ke depan bagi para kabinet Merah Putih ini. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.